pekerjaan dengan yang dikenai oleh pekerjaan atau objek. Jadi setiap kata benda yang bentuknya sebagai objek dalam sebuah kalimat, maka dia disebut dengan isim maf'ul. Misalnya dalam kata ukti, boleh digeser ukti akhirnya boleh di Oke, syukran ukti. Oke, misalnya dalam kata akala, artinya makan. Ketika kita ingin mengubah menjadi objek yang dimakan, maka kita masukkan ke dalam wazan isim maf'ul, yaitu makulun. Selanjutnya dalam kata menulis, ketika kita ingin menjadikan dia objek, yaitu yang ditulis, maka kita ubah menjadi maktubun. Seperti itu. Oke, sekian penjelasan tentang makna isim maf'ul. Selanjutnya yaitu materi tentang cara pembentukan isim maf'ul yang insya Allah akan dijelaskan oleh Ukhti Aghna Maryam. Tafadhali Ukhti Aghna. Baik, syukuran Ukhti Aisyah. Di sini Ana akan menjelaskan cara membentuk isim maf'ul. Jadi ada dua cara. Yang pertama dari fi'il tsulasi. Kita lihat dari fi'il tsulasi, caranya hanya dengan mengikuti pola. Adapun polanya yaitu maf'ulun, di mana ada mim dan waw sukun. Waw sukun sebelumnya ada harokat dhammah. Nah, di sini misalkan ada contohnya nasoro. Tinggal kita ikuti pola yang ada di atas ini, yaitu maf'ulun, ditambahkan mim di depan dan masukkan waw sukun, sebelumnya ada dhammah, menjadi mansubun. Tentunya artinya akan berubah, di mana nasoro artinya menolong menjadi mansurun yang ditolong. Di sini ada contoh yang kedua, kataba tambahkan min dan waw menjadi maktubun, artinya yang ditulis, di mana arti sebelumnya adalah menulis. Itu sekilas tentang cara membentuk isim maf'ul dari fi'il tsulasi, 3 huruf. Nah, yang kedua itu ada dari fi'il mazid, berarti lebih dari 3 huruf. Nah, adapun cara yang pertama yaitu ambil dari fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu yang mana? Di mana mudhari itu ada awalannya hamzah, ya, nun atau ta, yang biasa kita singkat menjadi anita. Itu huruf mudhari. Nah, kita dari huruf mudhari dulu. Misalkan contohnya akroma. Ketika kita ambil dari kita ubah jadi mudhari menjadi yukrimu. Yang kedua, ubah huruf mudhari menjadi mim. Nah, huruf mudhari'nya di mana yukrimu itu diubah huruf mudhari'nya berarti huruf iya. Ianya diubah menjadi mim, menjadi mukrim. Ya, bagaimana caranya? Jadikan sebelumnya maftuh. Berarti huruf sebelum terakhir itu akan dijadikan maftuh atau fathah. Yang awalnya yukrimu menjadi yukromun. Selanjutnya ganti huruf akhir menjadi maf'ul atau mengikuti wazan yang sesuai. Itu dari fi'il mazid. Namun kalau fi'il tsulasi itu hanya mengikuti pola yang tadi ya. Polanya hanya maf'ulun. Kalau fi'il mazid karena ada tambahan huruf lebih dari 3, maka tidak selalu menggunakan pola maf'ul. Dia menyesuaikan dengan wazan fi'ilnya. Makanya ditulis atau mengikuti wazan yang sesuai. Misalkan tadi akroma mukrom. Jadi mukromun, bukan makrumun. Karena mengikuti wazan dari fi'ilnya. Akhroja, yukhriju. Nah, adapun contohnya, di sini ada contohnya. Misalkan di sini ada fi'il madi akroma, memuliakan, kita ubah ke menjadi fi'il mudhari yaitu yukrimu. Isim maf'ulnya yaitu
mukramun. Yang kedua, akhroja yukhriju menjadi mukhrajun yang dikeluarkan. Di sini istaghfaro menjadi yastaghfiru mustaghfarun yang dimintakan ampun. Jadi kesimpulannya kalau fi'il 3 huruf dasar cukup pakai pola yang tadi yaitu maf'ulun. Kalau fi'il lebih dari 3, isim maf'ulnya menyesuaikan pola fi'ilnya. Tidak bisa dipaksa jadi maf'ul, tetapi bisa menjadi muf'alun atau mufa'alun atau mustaf'alun sesuai dengan wazannya. Kalau di sini kan tadi contohnya itu akroma ya. Akroma itu fi'il madi yang artinya telah memuliakan. Nah, kita ubah tadi menjadi fi'il mudhari yaitu yukrimun, artinya artinya sedang ya, sedang. Yang terakhir diubah menjadi isim maf'ul ya, mukramun. Maka artinya akan berubah juga menjadi isim maf'ulnya berarti yang dimuliakan. Begitupun akhraja istaghfara juga. Mungkin itu penjelasan cara membentuk fi'il isim maf'ul ya, dari fi'il mazid sama fi'il sulasi. Mungkin itu saja yang dapat Ana sampaikan. Ana serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Ukhti Aghna Maryam atas penyampaiannya terkait materi bagaimana sih cara membentuk isim maf'ul. Selanjutnya kita beralih ke materi ketiga yaitu mengenai macam-macam isim maf'ul yang insya Allah akan dijelaskan oleh Ukhti Asiyah. Tafadhali Ukhti Asiyah. Nah, baik. Syukran wa barakallahu fiik kepada Ukhti. Macam-macam isim maf'ul, Ana akan menjelaskan macam-macam isim maf'ul. Isim maf'ul bisa dibedakan dari beberapa sisi. Yang pertama berdasarkan asal fi'ilnya. Dari fi'il sulasi atau mujarrad atau dari fi'il yang 3 huruf. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini wazannya ada maf'ulun. Contoh fi'il yang kita rubah menjadi isim maf'ul dari fi'il kataba yaktubu menjadi maktubun. Maf'ulun maktubun. Kemudian dari fi'il qata'a yaqta'u maqtu'un. Kemudian yang kedua dari fi'il mazid ada rubai, khumasi, sama sudasi. Nah, kemudian yang contohnya dari fi'il sudasi atau 6 huruf, contoh dari fi'il rubai 4 huruf, dari fi'il aqrama yukrimu mukramun. Kemudian fi'il khumasi 5 huruf, ta'allama yata'allamu muta'allam. Fi'il sudasi 6 huruf, istaghfara yastaghfiru mustaghfaru. Kemudian yang kedua, berdasarkan bentuknya, ada mufrad, tasniyah, sama jamak. Di sini mufrad isim maf'ulnya makru'un. Kemudian yang kedua tasniyah jadi makru'ani, ditambahkan alif wa nun. Kemudian dalam bentuk jamak menjadi makru'atu atau makru'ati sesuai di dalam jumlah. Ditambahkan kalau yang jamak ditambahkan alif wa ta'u ta'nis. Kemudian yang ketiga berdasarkan maknanya untuk manusia. Di sini fiilnya dari kata qatala yaqtulu maqtulun, yang dibunuh. Kemudian untuk benda dari isim kataba yaqtu, dari fiil kataba yaqtulu maktubun, yang ditulis. Kemudian yang terakhir untuk abstrak atau pekerjaan
dari isim fahima yafhamu, fi'il fahima yafhamu mafhumun. Nah, mungkin hari ini anak kembalikan kepada moderator. Oke, syukron jazakillahu khairan kepada Ukhtina Asia atas penyampaiannya terkait materi macam-macam isim maf'ul. Selanjutnya adalah materi tentang contoh maf'ul dalam kalimat dan dalam Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh ukhti kita yaitu Ukhti Najwa. Tafadhali, Ukhti Najwa. Bismillah, syukran Ustazah Aisyah. Berikut ini contoh kalimat dari isim maf'ul. Yang pertama, al-kitabu makru'un, yang artinya buku itu dibaca. Kemudian yang kedua, at-tilmizu maktubun ismuhu, nama murid itu ditulis. Dan yang ketiga, contoh yang ketiga, al-mujahidu mansurun, mujahid itu ditolong. Kemudian, setelahnya kita akan bahas contoh dalam Al-Quran. Yang pertama, ini ada contoh isim maf'ul bentuknya maghdubun pada surat Al-Fatihah ayat ke-7. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, maghdu di sini artinya yang dimurkai. Kemudian ada contoh mubinun dari kata abana yubinu ibanatan. Di sini ada dalam surat Ali Imran ayat 138. Wa hadza kitabum mubin. Kemudian contoh yang ketiga yaitu dalam bentuk mahjurun. Ini terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 30. Wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Nah, mahjurun ini di sini yang bermakna yang ditinggalkan. Syukran, sekian. Ana kembalikan kepada Ustazah Aisyah. Oke, syukran jazakillahu khairan kepada Ukhti Najwa atas penyampaiannya terkait contoh isim maf'ul dalam kalimat dan dalam Al-Quran. Berikut referensi dari kelompok 1 terkait materi isim maf'ul, yaitu kami ambil dari buku An-Nahwul Wafi dan An-Nahwul Wadih. Itu saja. Selanjutnya bagi akhwat yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, silakan Ustazah keaktifannya ya, ikut sertaannya. Iya, Ukhti Nanda, tafadhali jika ingin bertanya, silahkan. Bismillah, Afwan, Ana Arbania. Oke, Ukhti Arbania, tafadhali. Untuk terkait penjelasan maf'ul ini ada nggak wazan yang dimana wazan itu nggak menghasilkan maf'ul, yang emang bentuknya itu nggak bisa diubah ke maf'ul gitu? Oh, jadi pertanyaan Ukhti Arbania, apakah ada wazan yang tidak bisa diubah menjadi maf'ul? Apakah bentuk? Iya, seperti itu. Seperti itu? Nah, Oke, baik. Sebentar ya. syukran.
Nah, Anda izin untuk memberi jawaban. Tadi pertanyaannya apakah semua wazan bisa diubah menjadi maf'ul? Tidak semua wazan bisa dirubah menjadi maf'ul atau fi'il yang tidak bisa dirubah menjadi maf'ul. Seperti fi'il lazim. Contoh kata saya jilisu, majlusun. Tidak mungkin majlus karena tidak ada objek yang didudukan misalnya. Kemudian dhahabahu madhhub, tidak ada objek yang dipergikan. Jadi isim maf'ul itu biasanya hanya dibuat dari fi'il muta'addi atau transitif, tidak pada fi'il lazim. Nah, mungkin. Apakah sudah jelas, Ukhti Arbania? Jadi untuk tahu wazan itu nggak bisa diubah atau tidak bisa menghasilkan maf'ul itu harus dari maknanya atau wazannya memang ada beberapa. Naam, tafadhali Ukhti Asiyah. Afwan, izin menjawab. Untuk pertanyaan yang tadi, fi'il yang sudah bermakna fasif, misalkan fi'il yang sudah tidak bisa difasifkan atau sudah menunjukkan keadaan, itu tidak bisa diubah. Atau seperti yang sudah dijelaskan sama Ukhti Asyah tadi, isim maf'ul tidak bisa dibentuk dari semua fi'il, yang tidak bisa diubah dari fi'il lazim, karena tidak punya objek, sehingga tidak ada sesuatu yang bisa menjadi maf'ul. Kata kerja yang tidak dipakai dalam bentuk maf'ul dalam bahasa Arab juga ada sebagian fi'il yang secara kaidah bisa dibuat, tapi dalam pemakaian bahasa sehari-hari tidak digunakan. Mungkin itu saja. Apakah ada pertanyaan? Alhamdulillah udah dipahami. Syukran, jazakumullahu khairan. Jawabannya amat sangat membantu. Afwan. Oke, syukran Ukhti Arbania telah bertanya dan Ukhti Asia dan Ukhti Agna atas jawabannya. Selanjutnya jika ada yang bertanya, tafadhalna ya akhwat. Selanjutnya, bagaimana? Apakah masih ada yang ingin bertanya, akhwat? Oke, kalau tidak ada, insyaallah Ana akan memberikan kesempatan khusus kepada Ustadz Ibnu Awaliansyah untuk berkenan memberikan koreksi masukan atas pemaparan materi yang telah kami sampaikan. Tafadhol Ustadz.
Ya, jazakumullah khair pada kelompok 1 di malam hari ini sangat luar biasa, dan juga dari segi presentasi ataupun bahan untuk presentasi ini, tasmim atau hasil karya yang sudah dibuat ini berupa dari Canva ya, Ustazah ya. Iya, betul Ustadz. Ya. Ya, jadi ini menjadi kunci untuk antunya semuanya. Di marhalah jamiah itu jangan terlalu banyak pernak-pernik ketika membuat bahan presentasi. Cukup yang seperti ini sudah sangat bagus, simple, karena memang yang pokok adalah isinya yang akan dipaparkan, yang akan disampaikan. Ini kalau audiensnya, ya mustami'innya itu adalah sesama mahasiswa. Adapun jika ternyata audiens adalah anak SD, ustazah mengajar SD, nah itu baru berbanyak animasi misalkan, ya, terus kemudian bagaimana itu setiap lembaran-lembaran itu muncul. Nah ini harus ya disesuaikan, ya, sesuaikan dengan audiensnya. Jadi ini sangat bagus ya apa yang sudah dilakukan oleh kelompok 1, dan memang yang diperjelas adalah isi dari apa atau makna yang akan disampaikan. Nah, kemudian berikutnya ini perlu juga mungkin jadi tambahan, yaitu terkait dengan ismul maf'ul yang redaksinya adalah bukan redaksi dia sendiri, tapi pakai redaksi masdar. Jadi masdar tapi secara makna adalah makna maf'ul, isim maf'ul. Nah, itu perlu disinggung karena ya, itu nanti juga akan berimbas pada bagaimana kita itu bisa memaknai, menghayati, menadaburi bacaan Al-Quran kita. Ya, mana saja yang redaksinya masdar tapi ternyata maknanya adalah ismul maf'ul. Bisa difahami Ustazah dan teman-teman semuanya? Bisa Ustadz, insya Allah. Ya. Seperti misalkan di dalam surah Al-Baqarah, kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu. Ya, kata rizqa, ya, rizqun ini kan redaksinya adalah redaksi masdar, tapi secara makna adalah marzuk. Ya. Sama halnya seperti misalkan nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Ya, kata harth di sini bermakna al-mahruth. Ya, bermakna al-mahruth. Nah, ini yang seperti ini perlu diungkap ya permukaan, sehingga ini bisa menjadi bahan tambahan penelitian kita, tidak terpaku dengan apa yang sudah ada di buku-buku para ahli nahwu, ya, para nuhah. Ya, kita ada pembeda, dan itulah namanya kalau misalkan ada di skripsi, novelty, ya, pembeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dan di situ adalah poin ya yang penting juga. Ya. Makanya nanti di antara yang perlu diperhatikan itu boleh saja misalkan mengambil sebuah judul skripsi itu sebagai inspirasi untuk tema skripsi antuna. Ya, hanya saja nanti harus ada pembedanya. Pembedanya apa? Ya. Sama halnya ketika antuna misalkan memasak, ya, mengambil resep, diajarin resep sama teman anti. Nah, setelah kemudian tatbik, dipraktekkan,
ya untuk keluarga anti, ya, maka cobalah dibuat sesuatu yang berbeda. Ya, tentu jika ingin menghasilkan yang lebih sempurna, maka harus melalui tajrubah atau latihan. Ini kalau dalam konteksnya dalam memasak. Ya. Dan itulah rumusnya, ya, ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Itu modifikasi itu yang penting. Ya, namanya novelty kalau dalam ya, penelitian seperti skripsi, tesis maupun disertasi. Begitu Ustazah. Jadi nanti untuk bahan evaluasi untuk kelompok-kelompok berikutnya, ya, kelompok-kelompok berikutnya. Sebentar sayang, dia lagi ngajar ya. Baik, Afan. Ya, jadi itu nanti untuk bahan evaluasi kelompok berikutnya. Sebelah hadirkan sesuatu yang berbeda dari apa yang sudah pernah diteliti oleh para ulama sebelumnya. Ya memang kapasitas kita belum sama seperti mereka, jauh ya. Tapi percaya bahwa apa yang bisa kita berikan berupa kontribusi kita, ya, terkadang Allah itu memberikan rezeki kepada kita bukan berupa uang, ya, bukan berupa kekayaan, materi, bukan. Tapi Allah memberikan rezeki kepada kita berupa petunjuk untuk menghadirkan kita mampu berkontribusi, ya, berupa ilmu yang bermanfaat yang mungkin belum ada sebelumnya. Ya, atau sudah ada tapi ada pembeda sehingga manfaatnya itu, ya, itu lebih luas. Walaupun mungkin hanya satu kata yang kita sampaikan, tapi itu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya. Jadi seperti itu, Ustazah semuanya ya. Barakallahu fikunna. Oke, jazakumullahu khairan kepada Ustadz Ibnu atas koreksi, arahan, dan ilmu yang telah Ustadz berikan. Semua masukan dari Ustadz sangat bermanfaat bagi kami untuk perbaikan ke depannya. Insyaallah ta'ala. Baik, mengingat waktu tidak ada lagi pertanyaan dan waktu sudah sebentar lagi habis. Insyaallah, Ana selaku moderator akan menutup pembelajaran malam ini. Ana ucapkan jazakumullahu khairan sekali lagi kepada tim presenter dan juga seluruh thalibat yang telah hadir pada pembelajaran malam ini. Nakhtatim bidoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu asyhadu an la an la ilaha illa ilaha anta illa anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka wa ilaik. atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Jazakumullah khairan khairan wa wa barakallahu barakallahu fikum. fiik. Silakan boleh menunjukkan ya. Barakallahu fikunna. Allah yafatkunna. Amin. Allahumma syukran. Amin, Allahumma amin. Jazakumullah khairan ya Ustaz.